Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan nilai mutlak. Sebelumnya, untuk konsep persamaan nilai mutlak sendiri, ada contoh yang termasuk persamaan nilai mutlak. Yang pertama ada mutlak X dikurangi 5 sama dengan 0, ada mutlak X dikurangi 4 sama dengan 0, ada mutlak 2X dikurangi 3 sama dengan 4, ada X dikurangi mutlak X sama dengan 4. Selain itu, ada contoh yang bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, itu ada X ditambah 2 sama dengan 2X. Ini jelas bukan nilai mutlak ya. Kemudian yang kedua ada 3X ditambah 2 dikurangi 4 sama dengan X. Nah, bagian mutlak di sini bukan merupakan persamaan nilai mutlak, karena jika dikurangkan, ini bisa langsung dikurangkan di dalam mutlak. Jadi bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Kemudian yang ketiga ada mutlak minus 3X dikurangi 3 sama dengan 4X. Nah, dilihat di sini ada variabel X di luar nilai mutlak. Berarti ini bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Selanjutnya, untuk bentuk umum persamaan nilai mutlak, yang pertama ada mutlak fx sama dengan c, dengan syarat c lebih besar sama dengan 0. Yang kedua ada mutlak fx sama dengan mutlak gx. Yang ketiga ada mutlak fx sama dengan gx, dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Yang keempat ada mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan c. Selanjutnya, untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak, itu ada 4 cara. Yang pertama, itu bisa menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Yang kedua, menggunakan grafik. Yang ketiga, menggunakan definisi nilai mutlak. Yang keempat, menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Namun di sini, yang biasa digunakan itu menggunakan definisi nilai mutlak itu sendiri dan menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Di sini Ibu hanya akan membahas dengan kedua cara ini saja ya. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan membahas persamaan bentuk mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih besar sama dengan 0. Nah, syarat di sini c lebih besar sama dengan 0. Di sini, maksudnya itu nilainya positif ya. Bagaimana kalau negatif? Ya, tentu tidak mungkin kan. Kalian sebelumnya di konsep nilai mutlak diajarkan bahwa nilai mutlak tidak mungkin bernilai negatif. Contoh soalnya seperti ini. Selesaikan persamaan mutlak 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Di sini bisa diselesaikan menggunakan dua cara, yaitu definisi nilai mutlak, dan yang kedua menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Yang pertama, kita akan selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak ya. Sebelumnya ingat, definisi nilai mutlak itu seperti ini. Mutlak AX ditambah B sama dengan AX ditambah B jika AX ditambah B lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada minus AX ditambah B jika AX ditambah B kurang dari 0. Kita menggunakan persamaan yang pertama ini terlebih dahulu ya. Kita menjadi nilai AX ditambah B-nya berasal dari sini. Jadi 2X dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian kita pindahkan nilai 3 ke sebelah kanan menjadi 2X sama dengan 5 ditambah 3. Kemudian kita jumlahkan menjadi 2X sama dengan 8. Kemudian X sama dengan 8 dibagi 2. Dari 2-nya dipindah ke sebelah kanan menjadi 8 dibagi 2. Kemudian kita bagikan menjadi X sama dengan 4. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita pakai yang ini, menjadi minus 2X dikurangi 3 sama dengan 5. Ini 2X-nya diambil dari ini ya. Kemudian kita hitung, kita bisa tukar menjadi 2X dikurangi 3 sama dengan minus 5.
Kemudian kita pindahkan 3-nya ke sebelah kanan menjadi 2x sama dengan minus 5 ditambah 3. Kemudian kita jumlahkan menjadi 2x sama dengan minus 2. Kemudian 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi x sama dengan minus 2 dibagi 2. Hasilnya x sama dengan minus 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Ada x sama dengan 4 dan x sama dengan minus 1. Untuk yang kedua, kita menggunakan cara menguadratkan kedua ruas ya. Yang pertama, kita kuadratkan seperti ini. Jadi 2x dikurangi 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan menjadi 2x dikurangi 3 dikali 2x dikurangi 3 sama dengan 25. Ingat ya, kalau bentuk kuadrat seperti ini, kita mengalihkannya harus seperti ini. Bukan menjadi 2x kuadrat atau minus 3 kuadrat. Itu salah. Untuk selanjutnya, kita kalikan. Jadi, 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 6x ditambah 9. Sama dengan 25. Nah, ini kita ngalikannya seperti ini ya. Ini dikali ini menjadi 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali minus 3 menjadi minus 6x. Kemudian yang ini minus 3 dikali 2 menjadi minus 6x. Kemudian minus 3 dikali 3 menjadi 9. Masih kita bisa sederhanakan menjadi 4x dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 25. Kemudian 25 kita bisa pindahkan ke sebelah kiri menjadi 4x dikurangi 12x ditambah 9 dikurangi 25 sama dengan 0. Selanjutnya, kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini kan semua nilainya bisa dibagi 4. Kita kemudian sederhanakan dibagi 4 terlebih dahulu agar mudah difaktorkan. Kemudian setelah kita dibagikan 4, kita mendapat nilai menjadi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan nilai x kuadrat dikurangi 3x tambah 4 ini ya, menjadi x di minus 4 dikali x ditambah 1. Ya, di sini kalian harus pintar-pintar memfaktorkan nilai persamaan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita peroleh menjadi x minus 4 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 4, yaitu dengan cara 4 dipindah ke sebelah kanan. Kemudian yang satunya menjadi x ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian menjadi x sama dengan minus 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu minus 1 sama 4. Sama kan? Walaupun dengan cara yang berbeda, kita memperoleh nilai hasil yang sama. Selanjutnya yang kedua itu penyelesaian persamaan dengan bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Di sini tidak ada syarat ya, karena kedua ruas, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri sudah bernilai mutlak. Nah, bernilai mutlak kan berarti bernilai positif, keduanya bernilai positif, jadi untuk syarat tidak berlaku. Untuk persamaan bentuk seperti ini, paling mudah yaitu menguadratkan kedua ruas. Contoh soalnya seperti ini. Selesaikan persamaan mutlak x dikurangi 1 sama dengan mutlak 2x ditambah 1. Nah, sudah yang Ibu bilang tadi, untuk persamaan ini lebih mudah menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Yang pertama, itu kita kuadratkan menjadi x dikurangi 1 kuadrat sama dengan 2x ditambah 1 kuadrat. Kita kuadratkan.
menjadi bentuk seperti ini, kita peroleh hasil x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Kemudian untuk yang sebelah kanan, kita bisa pindahkan ke sebelah kiri menjadi x kuadrat dikurangi 4x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4x ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi minus 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan itu, kita kalikan dengan minus 1. Kita kali dengan minus 1. Menjadi 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3x dikali x ditambah 2. Kemudian kita cari nilai x-nya. Yang pertama itu 3x. 3x sama dengan 0, jadi x sama dengan 0. Yang kedua, x ditambah 2. Kita cari nilai x-nya menjadi x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian 2-nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi x sama dengan minus 2. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian minus 2,0. Selanjutnya masih ada dengan cara menguadratkan kedua ruas. Yang pertama itu sama, kita kuadratkan menjadi x dikurangi 1 kuadrat sama dengan 2x ditambah 1 kuadrat. Nah, kita pindahkan 2x ditambah 1 kuadrat ke sebelah kiri menjadi x dikurangi 1 kuadrat, dikurangi 2x ditambah 1 kuadrat sama dengan 0. Di sini kalian harus mengingat tentang rumus perkalian suku-suku polinomial. Nah, perkalian suku-suku nominal itu ada a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a ditambah b dikali a dikurangi b. Nah, ini kita bisa gunakan menjadi 0 sama dengan x dikurangi 1 ditambah 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 dikurangi 2x ditambah 1. Nah, di sini kenapa bisa seperti ini? Jadi ini nilai A-nya dan ini nilai B-nya. Nah, jadi dilihat ini dari nilai A ditambah B dikali A dikurangi B. Kemudian bisa langsung kita jumlahkan menjadi ini ya, 3x. Ini berasal dari x ditambah 2x dan minus 1 ditambah 1. Kita peroleh hasil 3x, kemudian yang satunya kita jumlahkan juga berasal dari x dikurangi 2x, 1 dikurangi 1, jadi minus 2. Jadi kita peroleh 3x dikali minus x dikurangi 2. Kemudian kita cari nilai x-nya, yang pertama yaitu dengan 3x. 3x sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan 0. Untuk yang sebelah satunya, jadi minus x dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi minus x dikurangi 2, x-nya kita peroleh minus 2. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya yaitu minus 2 sama dengan 0. Kita lihat dengan kedua cara yang berbeda, kita peroleh himpunan penyelesaian yang sama. Untuk yang ketiga, itu ada persamaan bentuk mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Untuk persamaan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara menguadratkan kedua ruas, karena gx di sini berbentuk fungsi.
kita di sini tidak bisa menentukan fungsi itu bernilai positif atau bernilai negatif. Jadi, untuk persamaan bentuk mutlak fx sama dengan gx ini, kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 3x. Menggunakan definisi nilai mutlak seperti pada contoh yang pertama tadi. Yang pertama untuk 2x dikurangi 1 lebih besar atau sama dengan 0 ya, yaitu berarti 2x dikurangi 1 sama dengan 3x. Kita pindahkan 3x ke sebelah kiri menjadi 2x dikurangi 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi minus x dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian minus 1-nya kita pindah sebelah kanan menjadi minus x sama dengan 1. Kemudian kita peroleh x sama dengan minus 1. Kemudian untuk definisi nilai mutlak yang kedua, yaitu minus 2x dikurangi 1 sama dengan 3x. Kita kalikan menjadi 2x dikurangi 1 sama dengan minus 3x. Kita pindahkan minus 3x ke sebelah kiri menjadi 2x ditambah 3x dikurangi 1 sama dengan 0 menjadi 5x dikurangi 1. Kemudian 1 kita pindah ke sebelah kanan menjadi 5x sama dengan 1. Kita peroleh nilai x, yaitu dengan cara 5-nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi x sama dengan 1 dibagi 5. Nah, kita lihat di sini ada syarat gx lebih dari sama dengan 0. Berarti syarat gx ini 3x harus lebih besar sama dengan 0. Yang pertama kita uji x sama dengan minus 1. Untuk x sama dengan minus 1, berarti 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3. Nah, ini 3 berasal dari ini ya, 3x. Jadi, x-nya kita ganti. Minus 1 sama dengan minus 3. Kita lihat, minus 3 ini kan nilainya kurang dari 0. Berarti, untuk x sama dengan minus 1 itu tidak memenuhi. Kemudian, kita untuk x sama dengan minus 5. Kita pakai yang ini. Berarti 3 dikali 1 per 5 sama dengan 3 per 5. 3 per 5 itu hasilnya sama dengan 0,6. 0,6 kan nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti untuk x sama dengan 1 per 5 itu hasilnya memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya yaitu hanya 1 per 5. Selanjutnya, yang keempat, persamaan bentuk mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan c. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan penyelesaian mutlak x dikurangi 7 dikurangi mutlak x dikurangi 2 sama dengan 3. Di sini Ibu akan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, jadi di sini ada 2 ya, x dikurangi 7 dan x ditambah 2. Nah, untuk mutlak x dikurangi 7 sama dengan definisi mutlaknya yang pertama ada x dikurangi 7 jika x lebih besar sama dengan 7. Yang kedua, minus x ditambah 7 jika x kurang dari sama dengan 7. Kemudian untuk mutlak x dikurangi 2, untuk definisi yang pertama yaitu x dikurangi 2 jika x lebih besar sama dengan 2. Dan untuk definisi kedua ada minus x ditambah 2 jika x dikurangi 2. Nah, di sini kan ada 4 ya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Yang pertama yang sebelah sini kita beri angka 7, yang sebelah sini kita beri angka 2. Kemudian untuk daerah sebelah sini kita namakan daerah 1, sebelah sini daerah 2, sebelah sini daerah 3. Kita ingat bahwa ada mutlak x dikurangi 7 dan mutlak x
dibagi 2. Kita akan lihat yang pertama dulu, yaitu X dikurangi 7. Nah, di sini X dikurangi 7, berarti kan ada 7. Nah, berarti ini batas untuk 7. Nah, yang pertama, X dikurangi 7 jika X lebih besar sama dengan 7. Berarti nilai X dikurangi 7 ini lebih besar daripada 7 di sini. Berarti untuk sebelah sini, kita tulis X dikurangi 7. Kemudian untuk yang kedua ada minus X ditambah 7 jika X kurang dari 7. Berarti untuk sebelah sini, dari sebelah sini 7, berarti kita tulis minus X ditambah 7 di daerah 2 dan minus X ditambah 7 di daerah 1. Kemudian untuk X dikurangi 2. Kita lihat ada 2, berarti di sini batas dari 2 ya. Pertama kita lihat ada X dikurangi 2 jika X lebih besar sama dengan 2. Berarti untuk lebih besar sama dengan 2 ada di daerah 2 dan daerah 3. Berarti kita tulis X dikurangi 2 di daerah 2 dan X dikurangi 2 di daerah 3. Kemudian ada minus X ditambah 2 jika X kurang dari 2. Berarti di daerah 1, yang lebih kecil dari 2, kita tulis minus X ditambah 2. Kemudian untuk daerah 1, yaitu X kurang dari 2, persamaannya menjadi mutlak X dikurangi 7 dikurangi 2. Mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Kita gunakan yang ini ya. Menjadi minus X ditambah 7 dikurangi minus X ditambah 2 sama dengan 3. Kita sederhanakan menjadi minus X ditambah 7 ditambah X dikurangi 2 sama dengan 3. Kita sederhanakan lagi menjadi 7 dikurangi 2. Nilai X-nya hilang ya. Jadi kita peroleh 7 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian kita sederhanakan 7 dikurangi 2 menjadi 5 sama dengan 3. Nah, untuk 5 kan tidak sama dengan 3, berarti hasilnya di daerah 1 itu tidak memenuhi. Kemudian kita hitung untuk daerah 2, yaitu daerah 2 kurang dari X kurang dari 7. Kita gunakan ini dan ini. Jadi, mutlak X dikurangi 7 dikurangi mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Karena kita gunakan yang persamaan yang ini, menjadi minus X ditambah 7 dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 3. Kita sederhanakan menjadi minus X ditambah 7 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 3. Kita sederhanakan menjadi minus 2X ditambah 9 sama dengan 3. Kemudian 9 kita pindah ke sebelah kanan menjadi minus 2X sama dengan minus 6. Untuk mencari nilai X, kita pindahkan minus 2 ke sebelah kanan menjadi X sama dengan minus 6 dibagi minus 2, yaitu hasilnya 3. Nah, kemudian kita lihat X sama dengan 3. X berarti di sini ya, X sama dengan 3, di daerah 2. Berarti untuk X sama dengan 3 ini hasilnya memenuhi. Kemudian untuk daerah 3, yaitu untuk X lebih dari 7, kita gunakan persamaan yang ini, menjadi mutlak X dikurangi 7 dikurangi mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3, menjadi X dikurangi 7 dikurangi X dikurangi 2. Menjadi X dikurangi 7 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 3. Kita sederhanakan, nilai X-nya habis. Selanjutnya kita peroleh minus 7 ditambah 2 sama dengan 3, yaitu hasilnya minus 5 sama dengan 3. Karena minus 5 tidak sama dengan 3, yaitu untuk daerah X lebih dari
7 berarti tidak memenuhi. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya hanya 3 saja ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 3. Sampai sini paham? Untuk selanjutnya, Ibu beri tugas, yaitu 4 soal ini ya. Kalian bisa jawab soal-soal ini, dan kalian bisa kumpulkan jawaban kalian lewat Schoology sampai ke pertemuan selanjutnya. Untuk kunci jawaban, Ibu akan berikan pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa mengoreksi jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung lewat Schoology. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.